illallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, di Jakarta, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Dan tak lupa pula untuk seluruh para penggemar di luar negeri sana. Semoga kita semuanya tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di sini saya pribadi Bung Jebri selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel Asyada Mudara kembali dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain untuk Anda. Kali ini kami akan membacakan salah satu atensi yang bernama Ayub dari kota Pemalang. Lebih abdulnya saya akan bacakan atensi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa Bung Jebri, salam kenal, salam senggol. Alhamdulillah, saya baru kali ini pengalaman masuk ke dunia lain. Maksud saya adalah membuat atensi Bung Jebri, di mana adanya melalui messenger perkenalan bersama Facebook Abai Tino. Alhasil alhamdulillah terjawab. Saya tinggal menunggu di mana adanya penayangan di channel Asyada Bung Jebri. Jadi begini Bung Jebri, saya adalah seorang sebatang kara sejak ditinggal meninggal kedua orang tua saya, karena kebetulan saya anak tunggal sejak usia 10 tahun. 1 tahun ke depan usia saya berarti 11 tahun Bung Jebri. Alhasil ada beberapa petak tanah peninggalan kedua orang tua saya, termasuk rumah kecil sederhana buat berteduh peninggalan orang tua saya juga. Sejak itulah saya prihatin Bung Jebri. Saya tidak sekolah, saya cuman mengolah tanah yang ada buat kebutuhan saya pribadi. Memang sejak kecil saya walaupun anak tunggal, saya memang saat itu kedua orang tua saya sudah mengajari untuk biasa mandiri sejak kecil, seperti itu Bung Jebri. Alhasil setelah sejalan dengan waktu usia saya 12 tahun, berpikirnya saya bertambah Bung Jebri. Akhirnya apa? Sedikit demi sedikit hasil bumi, walaupun hanya berapa petak tanah, saya dapat simpanan. Saya beli mentok, terus saya ternak mentok sebanyak-banyaknya. Pada saat itu saya punya mentok 10. Alhasil alhamdulillah mentok itu berkembang punya anak, dan saya belajar juga dari orang-orang yang pengalaman, katanya supaya banyak telurnya, anaknya juga banyak, seperti apa gitu Bu Jebri. Di saat saya sudah mendapatkan mentok kurang lebih 25 yang tadinya 10, saya itu tiba-tiba malam hari itu pas menjelang usia saya 13 tahun Bung Jebri, pada saat saya sholat malam tuh di rumah gubuk saya, entah apa padahal bocor kagak, tapi saya seperti kayak kehujanan gitu Bung Jebri. Memang benar pakaian saya basah. Setelah saya teliti saya kagak bocor Bung Jebri. Entah itu basah apa, saya sendiri kurang tahu. Kalau dibilang bocor, hujan juga kagak, atap juga nggak bocor sekalipun rumah gubuk Bung Jebri. Disitulah saya tuh pas hari kedua nih, malam kedua saya sholat malam lagi, tiba-tiba ada beberapa mentok yang berjalan berputar-putar di mana saya sedang berzikir Bung Jebri. Saya pikir mentok saya ini keluar dari kandang gitu Bung Jebri. Ternyata begitu saya tengok,
mentok saya masih utuh di kandang. Yang tadi bolak-balik mentok satu siapa ya? Sejalan dengan waktu lagi Bung Jepri, hari keempat, pada saat saya lagi ngasih makan mentok, itu mentok kan 25. Tiba-tiba mentok itu banyak Bung Jepri, ratusan mentok. Masya Allah Bung Jepri. Saya di situ kebingungan lagi, siapa yang ngasih mentok ya? Mentok saya kan cuma 25. Disitulah ada suara Bung Jepri. Hai hamba Allah, sekalipun kamu anak kecil sebatang kara, tapi kamu berhati mulia, rajin beribadah dan istiqomah, dan kamu menjadi anak yang tegar, benar-benar tegar, bisa menghidupkan diri sendiri. Sekalipun Bapak Ibu Anda sudah meninggal, teruskan. Dan apa yang kau lihat, jangan kau kaget dengan adanya mentok ada 25 menjadi ratusan mentok. Itulah rezeki dari Allah. Manfaatkan dengan baik, mudah-mudahan bermanfaat dan semakin banyak mentok dan semakin banyak Anda menabung untuk memperbaiki rumah. Suara itu nampak jelas Bung Jepri di telinga saya sambil saya menengok kanan kiri, tidak ada orang. Ternyata hanya cuma di telinga Bung Jepri. Suara itu memang kedengarannya laki-laki Bung Jepri. Lantas pada saat hari kelima, keenam, ketujuh, saya coba Bung Jepri menjual mentok 10, terus saya celengin, saya ngambil sedikit buat kebutuhan harian sambil saya menanam tanaman-tanaman yang ada di lingkup tanah kami, peninggalan orang tua kami. Jadi saya tidak kekurangan lagi Bung Jepri. Bahkan saya alhasil hampir setiap, bukan sebulan ya, seminggu sekali saya nyelengin. Alhamdulillah bisa nyelengin. Sampai-sampai pada saat saya sudah usia genap 13, alhasil alhamdulillah saya mampu membangun, walaupun ya rumah sederhana Bung Jepri, tapi tembok. Tadinya kan cuman rumah gubuk dengan anyaman bambu Bung Jepri. Nah disitulah saya, yang membuat saya heran Bung Jepri, itu mentok 100 ekor sudah saya jual, seminggu sekali saya jual 10. Kok jumlahnya makin banyak Bung Jepri. Emang ada yang mandu Bung Jepri, katanya suruh dimanfaatkan dengan baik, dan dia tahu persis adanya saya anak sebatang kara. Dia bilang juga, kamu anak yang rajin ibadah, istiqomah, sekalipun kedua orang tua Anda sebatang kara. Maksud saya, sekalipun saya sebatang kara, tapi saya sifatnya lebih dewasa dan tegar, katanya gitu. Memang saya terus terang saya akui, semenjak orang tua saya meninggal dua-duanya, saya anak tunggal, saya lebih kukuh, lebih mendekatkan diri pada Allah. Apakah ini suatu jawaban dari Allah? Allah Maha Tahu, Maha Kuasa, Maha segalanya, mengijabah, memberi kemudahan saya sebagai seorang anak sebatang kara, gitu kali Bu Jepri ya. Saya tetap bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah terbukti Bung Jepri, semenjak saya punya ternak mentok, saya bukan hanya nunggu keturunan-keturunan dari mentok tersebut, tapi tiba-tiba mentok itu bertambah mulu Bung Jepri. Pada setiap minggu saya jual 10, malah bertambah lebih dari 10 yang saya ambil. Tadinya 100, yang 10 kan 90, malah lebih dari 100 ekor Bung Jepri. Disitulah memang jarang ada apa tuh namanya, paduan-paduan itu jarang selalu didengarkan di telinga saya, hanya sekali-sekali dengan kalimat yang senada, so dimanfaatkan dengan baik. Tapi saya terus terang ya, sekalipun saya sebatang kara, baru mulai dari nol, saya selalu menyisihkan semua orang yang membutuhkan, karena memang lingkungan kami juga banyak orang minus gitu Bung Jepri. Barangkali dari situlah sebagai jembatan Bung Jepri ya, sehingga saya rezeki mengalir begitu deras dan di luar nalar saya, yaitu di situ terbukti Allah berikan satu kemudahan rezeki yang banyak berlipat ganda melalui mentok.
barangkali Bung Jibri ya. Nah sekarang saya kan sudah usia 17 nih Bung Jibri. Jadi saya sudah kuat lah, udah terbiasa mandiri. Bebek saya juga ada, tadinya cuma meter jadi punya bebek, punya ayam. Di situ sama Bung Jibri riwayatnya, bertambah dan bertambah, padahal cuma berapa ekor ayam, berapa ekor bebek. Jadi sama kayak mentok. Ada yang nambahin Bung Jibri. Itu yang membuat saya masih penasaran kan. Paduan itu kan cuma sekali-sekali Bung Jibri. Seterusnya nggak ada. Apa karena doa-doa saya kali apa gimana Bung Jibri? Terus terang saya masih penasaran Bung Jibri, siapakah sih sebenarnya suara itu? Dan dari mana bebek-bebek itu yang diberikan ke saya? Termasuk yang pertama adalah mentok dan ayam, termasuk bebek itu Bung Jibri. Apakah ini sesuatu yang halal? Dari dedemit apa dari jin? Saya takutnya saya berdosa Bung Jibri. Mohon pencerahan dan solusinya Bung Jibri. Terima kasih atas timonnya, atensi saya. Semoga Bung Jibri bersama Radio RAS tetap jaya mengudara di channel Layar Sadam. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Ayub yang ada di kota Pemalang ya. Intinya Anda seorang anak sebatang kara, anak tunggal, kedua orang tuanya meninggal ya sejak usia 10 tahun hingga sampai setahun ke depan. Setelah ditinggalnya kedua orang tua Anda bisa mandiri dan meneruskan hasil warisan-warisan yang ditinggalkan. Anda olah tanah tersebut sedikit demi sedikit, alhasil dapat bisa menabung dan membelikan mentok gitu ya. Awal 10 jadi 25, tiba-tiba ada penambahan bisa nyampe 100 dan ada suara pemandu. Jadi kembali lagi kepada saudara Ayu, kalau kita bicara masalah untuk pribadi kita di hadapan Allah, bagaimana kita menyikapi. Kalau kita menjadi hamba Allah selalu bersyukur dan lebih istiqomah dan lebih mendekatkan diri kepada Allah, itulah salah satu contoh bukti jawaban dari Allah, terutama Anda yang baru saja dibicarakan melalui atensi saya bacakan. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui segalanya. Apa yang hamba inginkan, apa yang hamba butuhkan pada saat itu. Kebetulan ada anak yatim ya. Ada satu kata doa anak yatim lebih tajam dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu bukti bahwa Anda doanya diijabah, yaitu melalui mentok. Anda rezeki mengalir begitu deras, padahal pertama mentok 100 ekor mentok diambil 10, malah bukannya berkurang 10 tapi malah lebih dari 10, 2 kali lipat ditambahkan ya, dari 100 lebih. Begitu pula Anda menambahkan ayam dan termasuk bebek dengan riwayat yang sama, ditambah dan ditambah. Masya Allah, ini benar-benar langka terus terang. Teruskan untuk saudara Ayub, Anda bertanya ini halal atau haram, dari mana bebek-bebek tersebut dan mentok-mentok ayam tersebut bertambah, dan siapa suara itu. Bahwa kalau kita kembali pada diri kita sendiri, tadi saya katakan Allah memberikan rezeki bermacam cara. Apalagi Anda seorang sebatang kara dan anak yatim tulen ya, semenjak ditinggal orang tuanya dari umur 10 hingga Anda mencapai umur 17. Alhasil alhamdulillah bisa membangun, alhasil dari ternak-ternak Anda, melalui itulah perantara Allah Maha Tahu. Dari situlah Anda mendapatkan rezeki melalui binatang-binatang seperti binatang unggas yang Anda miliki bertambah dan bertambah. Bukan dari bangsa jin maupun dedemit, tapi Allah memberikan rezeki melalui perantara binatang yang Anda punya. Nah, disitulah Masya Allah, ini benar-benar memang riwayat yang langka saudara Ayub. Harapan saya hanya menggarisbawahi ya, tetap pertahankan, lebih mendekatkan diri kepada Allah, istiqomah
bahwasanya Anda sudah berlebihan rezeki banyak. Di satu sisi Anda sudah mengerti 3,5% buat orang yang membutuhkan. Kalau memang ada rezeki banyak, Anda berikan kedua orang tua Anda yang telah mendahului, yaitu wakaf ya, ke masjid atau ke musola yang terdekat rumah Anda, seperti itu ya. Untuk saudara Ayub, mudah-mudahan Anda tidak penasaran lagi. Itu hak halal milik Anda dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu suatu bukti bahwa Anda lebih sabar dan tegar, kuat dan syukur kepada Allah. Allah memberikan satu kebuktian ya. Jadi Allah memberikan rezeki melalui binatang tersebut, bukan dari siapa-siapa. Tetap satukan diri hamba di hadapan Allah, selalu mensyukuri nikmat Allah dan pertahankan di samping salat wajib juga salat 34 malamnya ya, yang langsung berkomunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah rezeki Anda tidak akan pernah berkurang, bahkan bertambah dan bertambah terus, apalagi dengan itu satu jembatan yang Anda misikan 3,5%. Rezeki Anda mengalir begitu deras melalui binatang-binatang yang Anda punya, seperti itu ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan saudara Ayub kedepannya menjadi orang yang berguna dan dapat bisa memberikan satu contoh teladan yang baik kepada lingkupnya, seperti itu ya. Demikianlah untuk saudara Ayub, mudah-mudahan puas atas pencerahan dan solusi dari saya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Karena waktu jualan kami harus turun dari udara, insya Allah kita jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan acara sama, tanya jawab seputar dunia lain. Barangkali ada salah-salah kata dalam penyampaian, baik sengaja tanpa sengaja, saya pribadi Bung Jebri selaku pemandu acara Radio RC yang ada, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.